Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan, Pusat Pendidikan Tinggi Islam. Berlokasi strategis di Padang Sidimpuan, mari kita lihat lebih dekat. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan. Dengan fasilitas representatif, salah satunya Auditorium Syekh Ali Hasan Ahmad Adari. Pemandangan kampus yang asri dan mendukung suasana belajar. Tersedia pula asrama putra bagi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Amrina Sri Rizky Koto, SPD, mahasiswi PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan dengan NIM 2521101251. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMK Negeri 2 Pulau Batu dengan materi mengimani kitab-kitab Allah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baca doa dulu. Jadi hari ini doa dipimpin oleh langsung ketua kelas kita. Silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Dari Stories. Oke. Yanti. Hadir, Bu. Airel. Hadir, Bu. Cynthia. Hadir, Bu. Cantika. Hadir, Bu. Olin. Hadir, Bu. Kurnia. Hadir, Bu. Mila. Hadir, Bu. Rika. Hadir, Bu. Aira. Hadir, Bu. Ya. Chelsea. Hadir, Bu. Ria. Hadir, Bu. Warda. Hadir, Bu. Latifa. Hadir, Bu. Sastika. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah hari ini ada semua ya. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu wajib dulu, ya. Dipimpin oleh Cantika. Tuhan
Siapa yang masih ingat materi minggu yang lalu? Saya Bu. Oke, silakan. Mengenai Bismillah. Oke, baik, bagus sekali. Nah, siapa yang tahu pengertian daripada husnuzon? Saya, Bu. Iya, silakan. Husnuzon adalah prasangka baik yang berarti memandang segala sesuatu dengan pandangan dan pemikiran yang positif. Ya, bagus sekali. Nah, satu lagi. Siapa yang masih ingat pengertian daripada suuzon? Saya, Bu. Oke, silakan. Suuzon adalah berprasangka buruk yang artinya memandang segala sesuatu dengan pemikiran yang negatif. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dong buat. Baik, sebelum kita lanjut lagi dengan materi kita yang baru ini, kita ice breaking dulu. Bisa? Bisa, Bu. Ya, oke, silakan berdiri. Oke. Ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Alhamdulillah, silakan duduk kembali. Sudah semangat? Sudah, Bu. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan materi kita pada pagi hari ini yang judulnya mengimani kitab-kitab Allah. Nah, adapun tujuan dan capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah memahami arti iman kepada Allah. Yang kedua, mengetahui kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang ketiga, menerapkan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama dulu kita akan membahas tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Jadi anak-anak ibu harus tahu apa pengertian daripada iman kepada kitab Allah. Ya, iman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Allah itu menurunkan wahyu kepada rasulnya sebagai petunjuk hidup. Nah, adapun dalil Al-Baqarah dari ayat 2 di mana yang bunyinya zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, di mana yang artinya anak-anak ibu, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah jelas ya anak-anak ibu bahwasannya di dalam Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan. Di dalam Al-Quran terdapat perintah-perintahnya Allah. Jadi tidak perlu ada keraguan. Kita meyakini ya. Jadi itu pengertian daripada iman kepada kitab Allah. Nah, kita lanjut lagi. Jadi di dalam kitab Allah itu ada 4 yang kita yakini kitabnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Apa isi pokoknya? Tentang hukum-hukum dan syarat bagi Bani Israel. Yang kedua, ya, kitab Zabur. Kitab Zabur ini
diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, apa isi pokoknya mengenai doa, zikir, dan pujian kepada Allah. Kemudian ada lagi kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa isi pokoknya? Yaitu tentang ajaran kasih sayang, tauhid, dan akhlak mulia. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, di mana kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa isi pokoknya? Yaitu penyempurna kitab sebelumnya, pedoman hidup sepanjang masa. Jadi yang terakhir inilah anak-anak ibu, kitab Al-Quran inilah yang sekarang kita baca, yang sekarang kita amalkan, yang sekarang semua yang ada di dalam Al-Quran itu kita wajib laksanakan dan sebagai pedoman hidup manusia. Baik. Kemudian anak-anak ibu yang soleh-soleh, di situ juga ada kedudukan Al-Quran. Kita membahas tentang kedudukan. Tadi kita membahas tentang ada 4 kitab Al-Quran. Sekarang ada kedudukan di dalam Al-Quran. Ada 3, ya. Yang pertama sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Yang kedua, dijaga kemurniannya. Yang ketiga, mengatur seluruh aspek kehidupan. Itulah kedudukan di dalam Al-Quran. Nah, kita masuk. Sudah tahu kita kedudukan di dalam Al-Quran tadi anak-anak ibu. Kita masuk fungsi kitab Allah. Nah, apa fungsinya Bu? Kita bahas. Ya, yang pertama sebagai pedoman hidup. Ya, jadi fungsi utama dalam Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwasannya di dalam Al-Quran itu ada perintah-perintah Allah. Makanya kita pedomani apa perintah Allah, salah satunya yaitu sholat. Kita laksanakan sholat karena sholat itu wajib hukumnya. Kalau kita tidak laksanakan maka berdosa. Apalagi yang ada di dalam Al-Quran, puasa itu wajib. Ya, wajib kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Kalau kita tidak berpuasa, hukumnya dosa. Kita tidak kerjakan, itu dosa. Jadi hukum puasa adalah wajib. Kemudian penerang kebenaran. Jadi fungsi dari kitab Allah itu sebagai penerang kebenaran. Jadi di dalam kitab itu ya sudah semuanya ada di situ. Jalan kita bagaimana, apa yang dilarang, apa yang wajib kita kerjakan, ya seperti itu. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran wajib kita laksanakan. Kemudian sebagai sumber hukum, ya itu fungsi daripada kitab Allah. Kemudian yang terakhir, peringatan bagi manusia. Kenapa dijadikan peringatan bagi manusia? Kalau tidak ada Al-Quran, anak-anak ibu, mungkin ya manusia ini tidak melaksanakan perintahnya Allah. Mungkin kalau tidak ada Al-Quran, semua manusia ini tidak terarah hidupnya. Jadi karena adanya yang terakhir diturunkan oleh Allah yaitu kitab Al-Quran yang sekarang
kita pedomani, yang sekarang kita baca, yang sekarang kita amalkan, ya. Alhamdulillah kalau kamu mengamalkan kitab Allah ini, kamu akan mendapatkan jalan yang benar. Oke. Jadi ada berapa fungsi kitab Allah? 4. Ada berapa? 4. Oke, kita lanjut lagi. Jadi anak-anak ibu, sekarang kita membahas tentang hikmahnya. Apa hikmahnya dalam kita mempelajari kitab Allah? Ya, ada 2. Yang pertama adalah menambah iman kepada Allah. Ya, ketika kita membaca Al-Quran tadi, kita menjadi orang yang menambah keimanan kita lagi, dari yang sesat menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, hidup lebih terarah. Jadi hidup kita ini lebih terarah lagi ketika kita tahu, ya, ketika kita tahu membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita itu mengerti artinya, bukan hanya kita baca aja yang Arabnya, tapi kita harus mengerti arti daripada Al-Quran. Jadi kalau ada anak ibu sudah tahu, ya, arti daripada Al-Quran tersebut, insya Allah hidupnya lebih terarah lagi, yang lebih baik. Oke, baik, kita lanjut lagi, ya. Ada hikmah yang kedua kita mendapatkan membaca Al-Quran. Ada 2. Yang pertama adalah menumbuhkan toleransi. Nah, ini dia. Jadi menumbuhkan toleransi ini, anak-anak ibu, apa contohnya? Ketika di sekolah ini kita mendapatkan atau ada kegiatan-kegiatan agama yang lain, contoh kita ada Maulid Nabi. Jadi agama yang lain ikut serta dalam acara kita. Sebaliknya seperti itu. Kemudian menjaga dari kesesatan. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah sesat, ya, dia berteman sama lingkungan yang baik, maka hidupnya lebih terarah lagi ketika ada teman yang mengarahkan, ya, seperti itu. Kemudian sudah kita membahas tadi tentang hikmah-hikmah daripada kitab-kitab Allah. Sekarang kita membahas tentang penerapan kehidupan sehari-hari, ya, penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan rutin. Jadi anak-anak ibu, ya, kita baca Al-Quran dengan rutin. Kalau ingin mendapatkan pahala yang besar, maka bacalah Al-Quran, ya. Kemudian menghormati kitab suci. Bagaimana Bu cara kita menghormati kitab suci? Yaitu dengan membaca dengan rutin, dengan adab yang baik. Jangan pula kita baca Al-Quran tanpa pakai hijab. Kita baca Al-Quran dengan tidak wudu, ya. Jadi kita hormati Al-Quran. Kemudian mengamalkan isinya dalam kehidupan, ya. Kita amalkan. Setelah kita baca, jangan kita baca-baca saja, tapi kita amalkan, ya. Apa isinya tadi? Sholat, amalkan setiap hari anak-anak ibu, ya. Sholat 5 waktu, kerjakan, karena itu wajib, ya. Kalau kita tidak kerjakan, maka kita berdosa. Puasa, kalau kita tidak kerjakan, kita berdosa. Berjilbab, kita tidak pakai jilbab, kita berdosa. Ya kan? Betul tidak? Betul. Maka kita amalkan. Setelah kita baca, kita amalkan di dalam kehidupan kita. Kemudian, nah, sudah paham anak-anak ibu? Sudah paham? Paham, Bu. Nah, alhamdulillah. Jadi karena sudah paham, sudah mengerti, kita
Ibu buat kerja kelompok. Ya, ini sudah Ibu buat dari awal. Tadi sengaja Ibu buat seperti ini. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sudah? Nanti setelah siap dikerjakan, maka dipresentasikan masing-masing kelompok. Sudah paham? Paham, Bu. Oke. Bagi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Dikerjakan. Kalau kurang mengerti ditanya ya. Ya, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, baik. Dari kelompok 1, silakan. Ya. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana cara kita menghargai Al-Quran di kehidupan sehari-hari. Jawabannya, saat membaca Al-Quran secara rutin dan menjaga adab ketika membacanya. 2. Memahami dan mempelajari maknanya bukan hanya sekedar dibaca. 3. Mengamalkan ajaran-ajaran Allah dan mengikuti dalam kehidupan sehari-hari. Dan berperilaku jujur, adil, dan Ya, bagus. Tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Luar biasa. Ya. Kelompok 2, sudah siap? Ya, Bu. Ya, silakan. Jawabannya, membaca Al-Quran secara rutin dan menjaga adab ketika membacanya. 2. Memahami dan mempelajari maknanya, bukan hanya sekedar membaca. 3. Mengamalkan ajaran-ajaran dan kehidupan, seperti berlaku jujur, adil, dan bertakwa. Ya, bagus. Tepuk tangan dong untuk kelas kelompok 2. Ya, sekarang kelompok 3. Silakan presentasikan diskusimu, hasil kelompokmu. Terima kasih atas kesempatan dan dukungan kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya, bagaimana cara memahami, bagaimana cara kita menghargai Al-Quran di kehidupan sehari-hari? Jawaban kami di sini, yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin dan menjaga adab ketika membaca. Mengamalkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan seperti berlaku jujur, adil, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, memahami dan mempelajari maknanya, bukan hanya sekedar membaca. Ya, bagus. Ya, itulah hasil dari kelompok 3. Kita beri tepuk tangan, luar biasa. Baik, jawabannya benar-benar semua, bagus-bagus semua, luar biasa. Jadi anak-anak Ibu sudah paham dari awal sampai akhir tadi Ibu jelaskan, sudah mengerti, ya. Jadi sudah selesai hasil diskusi kita. Sekarang Ibu mau tes kembali, ya, putaran basic. Ibu tes kembali pembelajaran kita pada hari ini dari tadi awal sampai akhir, ya. Apakah anak-anak Ibu sudah mengerti atau tidak, ya? Ibu kasih pertanyaan, siapa nanti yang bisa menjawab, tunjuk tangan. Ya, Ibu kasih pertanyaannya. Yang pertama, apa arti iman kepada kitab Allah? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Jawabannya, arti iman kepada Allah adalah meyakini bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah sebagai petunjuk hidup. Ya, bagus. Tepuk tangan dong. Bagus ya, jadi sudah paham. Satu lagi Ibu kasih pertanyaan. Sebutkan kitab yang wajib kita imani. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Kitab yang wajib kita imani ada 4, yaitu kitab
sampaikan dari awal sampai akhir, ya. Jadi sebelum kita tutup, Ibu simpulkan ya pelajaran pada hari ini bahwasannya iman kepada kitab Allah itu adalah bagian dari rukun iman. Kemudian ada 4 kitab Allah, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup pembelajaran kita baca doa sesudah belajar dulu yang dipimpin oleh wakil ketua kelas kita. Silakan Aira. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Baik, alhamdulillah pembelajaran